Assalamualaikum, hai semuanya. Kenalin, nama aku Sofia Putri Hailila dari kelas 95 nomor absen 30. Di sini aku bakal jelasin tentang Konferensi Inter-Indonesia dan Konferensi Meja Bundar atau disebut KMB. Yang pertama ada Konferensi Inter-Indonesia. Pada saat menjelang KMB, pemerintah mengadakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka bentukan Belanda yang tergabung dalam PFO atau Binnenkomst voor Federal Overleg. Tapi, apa sih yang dimaksud negara-negara boneka? Jadi, negara-negara boneka itu adalah negara yang secara resmi diakui kedaulatannya, namun di bawah kontrol oleh negara lain. Nah, untuk latar belakang dilakukannya konferensi ini bermula ketika hasil perjanjian Rompuyen yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 1949 yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam KMB. Konferensi Inter-Indonesia sendiri dilakukan 2 kali. Yang pertama, pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta. Konferensi ini menghasilkan 1. Pertahanan negara ialah suatu hak dari pemerintah RIS. Yang kedua, Angkatan Perang RIS yaitu Angkatan Perang Nasional. Yang ketiga, RIS akan mendapatkan kedaulatan dari pemerintah Belanda dan Republik Indonesia. Yang keempat, RIS dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh PFO. Dan yang kelima, nama negara federal adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Gedung Volksraad atau Gedung Pancasila, Jakarta. Konferensi ini menghasilkan 1. Bendera RIS adalah Sangsaka Merah Putih. 2. Lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. Yang ketiga, bahasa resmi RIS adalah Bahasa Indonesia. Yang keempat, presiden ditentukan oleh PFO dan RI. Yang kelima, membentuk panitia yang bertugas dalam KMB. Dan yang keenam, anggota MPRS ditentukan oleh Negeri Juilan. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam Konferensi Inter-Indonesia perwakilan dari Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, sedangkan perwakilan dari PFO adalah Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Setelah mengetahui tentang Konferensi Inter-Indonesia, pertanyaannya, kenapa sih konferensi ini dilakukan? Jadi, konferensi ini dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan KMB. Tujuannya adalah untuk melakukan pendekatan dengan PFO dalam rangka kerjasama untuk menghadapi Belanda. Selanjutnya, kita beralih ke Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pada awalnya, dibentuk delegasi pada tanggal 11 Agustus 1949 untuk mewakili KMB, diantaranya Muhammad Hatta, Muhammad Rom, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastromijoyo, Insinyur Juanda, Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Tinggodikdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Muwardi. KMB sendiri dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Untuk hasil dari KMB yaitu yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun berikutnya. Yang ketiga, dibentuk APRIS atau Angkatan Perang RIS. Yang keempat, KNIL akan dibubarkan dan anggotanya digabungkan ke APRIS. Yang kelima, Indonesia akan membayar hutang Belanda sejak 1942. Yang keenam, RI akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Dan yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Setelah KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, terbentuklah RIS. Penyerahannya dilakukan di 2 tempat sekaligus, yaitu Den Haag, Belanda, dan dengan perwakilan dari Indonesia Muhammad Hatta dan perwakilan dari Belanda yaitu Ratu Juliana. Satu lagi diadakan di Yogyakarta dari Indonesia diwakilkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dari Belanda adalah Mr. Loving. Nah, selesai sudah pembahasan tentang Konferensi Inter-Indonesia dan Konferensi Meja Bundar. Mohon maaf kalau ada salah kata di video ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.